Kasus aktor laga ternama Sandi Permana akhirnya menemukan titik terang setelah pihak kepolisian bekerja keras selama beberapa minggu terakhir. Kemarin siang, Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers untuk memaparkan perkembangan terbaru dari kasus yang menghebohkan ini. Dalam rilis yang disampaikan, tersangka berinisial NI yang dikenal dengan julukan Si Gimbal telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan intensif. Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka akhirnya mengakui seluruh perbuatannya dengan motif yang dilandasi rasa sakit hati terhadap korban. Menurut keterangan tersangka, insiden bermula pada pagi hari tanggal 12 Januari lalu sekitar pukul 6:45 waktu Indonesia Barat. Saat itu, Sandi Permana tengah melintas di depan rumah NI. Tersangka mengaku merasa tersinggung karena korban menunjukkan sikap yang dianggap sinis, bahkan meludah ke arahnya. Perilaku tersebut memicu emosi tersangka hingga mencapai puncaknya, membuatnya nekat melakukan tindakan keji yang berujung pada hilangnya nyawa sang aktor. Berkat kesigapan dan ketelitian serta kecepatan dari tim gabungan Polsek Cibarusah, kemudian Satreskrim Polres Metro Bekasi Kabupaten, dan juga Direktorat Reskrim atau Subdit Resmob Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya, akhirnya dalam waktu 3 kali 24 jam tersangka berhasil diamankan. Yang terjadi di perumahan Cibarusah Jaya, Blok H4 RT 5 RW 8, Desa Cibarusah Jaya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang terjadi pada tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 06.45 waktu Indonesia bagian Barat. Korban adalah inisial SPKS atau yang sering dikenal dengan saudara SP. Ini merupakan seorang laki-laki yang berumur sekitar 46 tahun. Motifnya adalah si tersangka merasa direndahkan oleh korban dengan cara korban melihat secara sinis ke arah pelaku. Kemudian korban meludah ke arah tersangka. Jelas ya, adanya satu yang sifatnya adalah adanya terlebih dahulu. Ini kan udah ada makanya yang dikenakan itu pasal 354 dan pasal 338 ya, tentang hingga menyebabkan kematian. Ancaman hukumannya itu 15 tahun penjara. Ya, kita lihat di sini yang terpenting adalah motif daripada menghabisi nyawa sampai menyebabkan kematian. Kalau ada perencanaan, polisi juga harus mengembangkan bahwa kasus ini adalah kasus berencana, di mana kalau berencana ancaman hukumannya harus di atas 15 tahun penjara sampai dengan hukuman seumur hidup. Kami dari penasihat hukum korban tentunya akan selalu memantau jalannya proses hukum, dan tadi pagi saya mendengar dari teman dan dari media juga bahwa pelaku sudah ditangkap ya oleh Polda Metro juga gabungan dengan Polres Metro gitu kan, dan hari ini mungkin sedang dilakukan penyelidikan atau pengembangan lebih lanjut. Dalam lanjutan kasus aktor laga Sandi Permana, Polda Metro Jaya mengungkapkan detail kronologi yang menjadi awal hingga akhir insiden nahas tersebut. Berdasarkan hasil otopsi serta pengakuan tersangka NI alias Si Gimbal
kejadian yang berujung pada meninggalnya Sandi semakin terang benderang. Pada pagi hari tanggal 12 Januari, sekitar pukul 6:45 waktu Indonesia Barat, Sandi Permana tengah melintas di depan rumah tersangka dengan sepeda motor. Saat itu, tersangka yang tengah berada di sekitar rumah merasa tersinggung oleh tatapan sinis korban. Dalam kondisi emosional, NI segera mengambil sebilah pisau yang berada di dekat kandang ayam miliknya. Senjata tajam tersebut digunakan tersangka untuk mengejar Sandi yang masih berada di atas sepeda motornya. Sandi pun sempat mencoba melarikan diri, namun tersangka berhasil menyusulnya di jalanan sepi tidak jauh dari tempat kejadian awal. Modus operandi daripada si pelaku melakukan perbuatan yaitu dengan cara ke bagian perut kiri korban sebanyak 2 kali dalam posisi korban masih berada di atas motor. Kemudian korban berhenti dan korban melakukan perlawanan dengan cara menangkis dan menghalang-halangi tersangka lalu tersangka tetap berusaha untuk melukai korban dengan cara kembali ke arah pelipis kiri korban sebanyak 1 kali. Kemudian kepala korban sebanyak 1 kali. Kemudian ke arah dada korban sebanyak 1 kali. Kemudian pelaku menusuk ke arah leher kiri korban sebanyak 1 kali. Pada saat korban ingin lari menyelamatkan diri, tersangka mengejar dan kembali ke arah punggung kiri korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan sebilah pisau, yang mana pisau tersebut diambil dari kandang ayam dari samping rumah daripada tersangka. Persangkakan dengan pasal 338 KUHP dan atau pasal 354 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman untuk pasal 338 KUHP yaitu maksimal 15 tahun, sedangkan untuk pasal 354 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman selama 10 tahun. Apakah ada perencanaan untuk menghabisi? Dari hasil pemeriksaan yang kami temukan tentunya dengan pendalaman terhadap keterangan maupun saksi-saksi, untuk sementara masih kita temukan ini emosi sesaat. Biar saya ini usut sampai tuntas gitu ya, sampai dia diadili seadil-adilnya gitu. Kalau melihat dari proses hukum ya, sesuai dengan uji konstruksi, kita lihat bagaimana peristiwa kejadian dia melakukan eksekusi ya, menghilangkan nyawa seseorang, itu kan harus ada peristiwanya ya. Mulai dari mereka bertemu, terus bagaimana dia bisa dihabiskan nyawanya, sampai saksi-saksi yang ada di lokasi juga dia harus dilihat.